Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis materi dalam buku teks Bahasa Indonesia SD berdasarkan kajian linguistik dan sastra anak. Pertama yaitu analisis fonologi. Pada materi kelas 1 SD, pembelajaran difokuskan pada pengenalan bunyi konsonan M melalui kata Mimi, Maya, dan Moko. Contohnya, Mimi dibaca fonem M ditambah fonem I, Maya dibaca fonem M ditambah fonem A, dan Moko dibaca fonem M ditambah fonem O. Ketiga kata tersebut memiliki bunyi awal yang sama, yaitu fonem M. Dari sisi fonetik, bunyi fonem M termasuk bunyi nasal bilabial, di mana diucapkan dengan kedua bibir yang menutup dan udara keluar melalui hidung. Dari sisi fonemik, bunyi fonem M dapat membedakan makna, misalnya kata mata dan bata, atau malu dan palu. Materi ini juga melatih siswa mengenali pembentukan suku kata ma, mi, dan mo, serta menguraikan bunyi pada kata seperti mimi menjadi mi, mi. Kegiatan tersebut menjadi dasar kemampuan membaca permulaan. Kemudian, materi ini menunjukkan proses pembentukan kata melalui penggunaan awalan me. Contohnya, lihat jadi melihat, cuci jadi mencuci, tulis jadi menulis, kupas jadi mengupas, siram jadi menyiram. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa bentuk awalan berubah sesuai dengan huruf awal kata dasar, sehingga pengucapannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Melalui materi ini, siswa belajar bahwa penambahan imbuhan tidak hanya mengubah bentuk kata, tetapi juga mengubah fungsi kata menjadi kata kerja aktif. Selanjutnya yaitu analisis sintaksis. Materi memperlihatkan bagaimana kata disusun menjadi klausa dan kalimat. Contohnya, kami bersuku Batak dan bermarga Siregar. Kalimat tersebut dapat dipisahkan menjadi dua klausa, yaitu kami bersuku Batak, kemudian kami bermarga Siregar. Dan hal itu digabungkan dengan konjungsi dan, sehingga menjadi kalimat majemuk setara. Materi juga memperkenalkan penggunaan konjungsi dan, tetapi, serta karena untuk menghubungkan antar klausa sehingga kalimat menjadi lebih padu dan mudah untuk dipahami. Sedangkan pada analisis wacana, materi membahas perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Penyajian materi disusun secara runtut, dimulai dari pengertian, contoh, kemudian langkah-langkah untuk mengubah kalimat. Contohnya, penggunaan kata ganti aku, dia, dan konjungsi bahwa menunjukkan adanya kohesi gramatikal yang menghubungkan antar bagian teks. Dari kohesi leksikal, terdapat pengulangan istilah agar isi bacaan tetap padu. Sementara itu, koherensi terlihat dari urutan materi yang sistematis sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami isi pembelajaran. Untuk jenis wacana yang digunakan adalah wacana eksposisi karena bertujuan untuk menjelaskan suatu materi. Dengan penyusunan seperti ini, siswa lebih mudah untuk memahami langkah-langkah mengubah bentuk kalimat secara sistematis. Selanjutnya adalah analisis semantik. Materi ini menggunakan kata kabur yang memiliki makna berbeda sesuai dengan konteksnya. Kata kabur sendiri termasuk pada homonim, yaitu satu bentuk kata yang memiliki makna berbeda. Contohnya, pada kalimat semua tampak kabur, kata kabur di sini berarti buram atau tidak jelas. Makna ini dipahami berdasarkan konteks kalimat dan mengacu pada keadaan suatu objek, sehingga termasuk pada makna referensial. Sementara itu, pada kalimat Molen segera kabur masuk rumah, kata kabur di sini berarti melarikan diri. Makna ini merupakan makna leksikal, yaitu makna yang sesuai dengan arti kata dalam kosakata bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah analisis pada cerita
doa-doa dalam sumur tua, dari sisi sosiolinguistik, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi antar tokoh. Contohnya, ucapan tupai, maaf membuatmu kaget, merupakan tindak tutur meminta maaf. Sedangkan kalimat, kenapa aku harus menemuimu? Hal ini menunjukkan tindak tutur penolakan, dan terdapat pula masyarakat tutur di mana kedua tokoh menggunakan bahasa yang sama sehingga saling memahami. Sedangkan dari sisi psikolinguistik, cerita memperlihatkan perkembangan berpikir dan emosi tokoh. Contohnya, saat Murai kecil berkata, "Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah berdoa." Dalam hal ini terlihat bahwa tokoh mampu mencari solusi ketika menghadapi masalah. Kemudian siswa juga belajar mengenali perubahan emosi melalui rasa takut, sedih, hingga kembali memiliki harapan. Selain itu, aspek bahasa juga terlihat melalui dialog sederhana yang mudah dipahami anak. Kemudian ada juga aspek sosial yang memiliki kepedulian terhadap sesama dan adanya interaksi antar tokoh, dan ada juga aspek moral di mana cerita mengajarkan agar tetap berdoa dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Masih dengan cerita yang sama, terlihat juga bahwa cerita memenuhi karakteristik sastra anak. Seperti halnya, tema yang diangkat dekat dengan kehidupan anak, yaitu adanya keberanian, persahabatan, dan kepedulian. Bahasanya juga menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian, tokohnya berupa hewan yang dapat berbicara seperti murai kecil dan tupai. Selain itu, memiliki juga nilai moral seperti berdoa, tidak mudah menyerah, dan peduli terhadap sesama. Cerita ini juga termasuk pada prosa anak berbentuk fabel, dengan alur yang sederhana, dimulai dari murai kecil yang terjatuh ke sumur, kemudian ia berdoa, hingga ia bertemu dengan tupai. Kemudian, cerita ini juga diakhiri dengan pesan moral, nilai religius, tentang berdoa, tidak mudah menyerah, dan peduli terhadap sesama. Selanjutnya adalah analisis puisi anak. Puisi ini mengangkat tema persahabatan yang dekat dengan kehidupan siswa. Terlihat dari lirik, "Aku tertunduk mencari bangku." Dari lirik tersebut menggambarkan suasana saat pertama masuk ke sekolah. Kemudian pada kalimat, "Ayo kemari duduk bersamaku." Muncul citraan pendengaran karena pembaca seolah-olah mendengar ajakan tersebut. Dengan pilihan katanya yang sederhana, ritmenya teratur, dan amanatnya mengajarkan pentingnya saling membantu serta menghargai sahabat. Dan yang terakhir adalah analisis drama anak. Pada teks Menyeberang Jalan, drama ini menggunakan dialog yang sederhana sehingga mudah untuk diperankan. Contohnya yaitu ketika Anton berkata, "Tunggu di sini dulu, Davi." Kemudian, Ami mengingatkan dengan cara, "Ingatlah cara menyeberang jalan yang aman." Kemudian dari sana timbullah konflik ringan, yaitu Davi ingin menyeberang jalan terlebih dahulu, kemudian diselesaikan dengan mengikuti aturan 4T, sehingga semua murid berhasil menyeberang jalan dengan aman. Melalui drama ini, siswa tidak hanya belajar berbicara dan berekspresi, tetapi juga belajar mengenai disiplin, keselamatan, dan juga kepedulian terhadap teman. Berdasarkan hasil analisis, materi dalam buku teks Bahasa Indonesia SD telah sesuai dengan konsep linguistik dan sastra anak yang dipelajari di mata perkuliahan. Setiap materi tidak hanya mengembangkan kemampuan berbahasa saja, tetapi juga menanamkan nilai karakter, berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan berkomunikasi yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.